Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Itu adalah 214,84 ton yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Orang nomor 1 di Republik ini hadir dan memantau bahkan turut memusnahkan langsung barang haram narkoba. Polri berhasil mengungkap 49.306 kasus peredaran narkoba di tanah air sepanjang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sedikitnya 65.572 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak tanggung-tanggung dari pengungkapan kasus narkoba selama 1 tahun itu, Polri berhasil menyita barang bukti lebih dari 214 ton narkoba dengan estimasi nilai mencapai 29,36 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan narkoba yang dilaksanakan secara simbolis di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Keberhasilan Polri ini dianggap mampu menyelamatkan lebih dari 630 juta rakyat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Tentu ini suatu yang luar biasa. Pemandangan yang jarang kita lihat ketika Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Republik ini, hadir dan memantau bahkan turut memusnahkan langsung barang haram narkoba. Karena tentu saja ini adalah ancaman bagi bangsa, generasi muda. Di belakang saya saat ini, sobat, Anda lihat, ini adalah barang bukti yang hari ini sedang dihitung. Coba kita lihat lebih dekat ya. Kita lihat di sini, betul-betul detail yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa setiap barang bukti tidak ada yang tercecer, setiap barang bukti memang betul-betul akan dimusnahkan. Nah, ini adalah barang bukti, beberapa diantaranya tentu berbagai jenis barang haram narkoba. Ada sabu, ekstasi, ganja, dan lain sebagainya. Dan ini akan segera dibawa untuk kemudian dimusnahkan menggunakan insinerator. Dihitung benar-benar detail ya. Coba kita lihat dari arah sana ya. Nah, upaya penghitungan terus dilakukan. Ini dari lintas satuan wilayah ya. Dan ada juga rupiah di sana sebagai barang bukti yang juga turut diamankan oleh petugas dan dibawa ke sini. Angka pastinya tentu kita akan tanyakan, tapi yang jelas Presiden hadir di sini untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan menggunakan alat ini. Alat ini menjadi alat yang digunakan untuk kemudian memastikan bahwa barang bukti narkoba benar-benar hangus. Disebutkan angkanya 214 ton narkoba yang akan dimusnahkan. Presiden mendampingi Pak Kapolri untuk memastikan bahwa semua barang-barang ini benar-benar dimusnahkan. Kita akan coba berbincang lebih lanjut dengan jajaran kepolisian yang ada di sini, utamanya dari Dirtipid Narkoba, Bareskrim Mabes Polri, Mabes Pol Kelana Jaya. Ya. Terima kasih sudah menerima kami. Ya. Dan kita melihat tadi ini adalah alat yang digunakan pemusnahan ya? Ya, insinerator. Ya. Insinerator. Nah, kalau kita bergerak ke sini, Pak Kelana, berapa lama pemusnahan ini akan berlangsung? Kayak tadi Presiden sempat memasukkan beberapa barang haram narkoba di dalamnya. Ya. Kalau prosesnya pemusnahan sampai dengan dia hancur sendiri mungkin diperkirakan 10-15 menit. Tergantung jumlah yang dimasukkan. Oke. Yang dimasukkan tadi
Tadi sabu, ganja. Ya, sama Pak Presiden tadi. Ekstasi. Ekstasi juga. Ya. Oke. Dan kami dengar bukan hanya di sini ya. Ya. Akan dibawa dimusnahkan di Cilegon karena di juga. sini kapasitasnya tidak besar. Jadi akan kita bawa ke insinerator di Cilegon nanti. Kita dimusnahkan. Dengan yang jelas diawasi dengan penyidik langsung dengan propos untuk pemusnahan. Jadi memang prosedurnya memang diinventarisir, Iya. kemudian juga akan dibawa Iya. ke Insinerator untuk dimusnahkan. untuk Iya, dimusnahkan. jadi langsung dibakar. Langsung dibakar Iya. nanti juga. Kita ada berjarak sekitar Iya. 2-3 meter. Cukup panas soalnya. Cukup panas memang di sini. Pak Lana. Tapi yang jelas kita tidak terpengaruh apapun ya di sini karena kelihatannya insineratornya memang langsung ya, di sini memang insinerator mengendap ya atau tetap ada benar-benar saringan hampa. juga khusus untuk saringan masalah di dalamnya. Untuk asap yang keluar itu. Oke. Dan asapnya ini mohon maaf kita harus jelaskan juga kepada publik tidak membuat mabuk. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, karena memang sudah dimusnahkan di Ya. dalamnya. Ya Pak Kelana, kalau kita lihat ini yang dietalasekan di sini. Ya. Dan kita sudah melihat tadi Pak Presiden juga sudah mengecek satu persatu barang buktinya ya. Betul. Tadi beliau langsung ditetesin langsung melihat. Oh betul, ya alat pengetesannya ya. Bahwa ini merupakan narkotika. Ya, jenis sabu dan ekstasi tadi. Oke. Dan kalau kita lihat seperti ini misalnya, ini yang warna kuning adalah? Ini sabu. Oke. Ini yang kuning, orange, kemudian yang kotak. Ini sabu. Kemudian ini uang dari hasil TPPU. Kemudian sana sabu sama ganja. Oke. Sama sebagian ekstasi. Sebagian besar ekstasi ya? Ya. Oke. Dan ini didatangkan dari berbagai satuan wilayah, Pak? Ya, kita mendatangkan ada beberapa wilayah, ada 10 Polda yang kalau nggak salah kita undang untuk menghadirkan barang bukti pemusnahannya di sini disaksikan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi totalnya dengan yang sudah dimusnahkan, dengan ada putusan kejaksaan, dengan yang saat ini dimusnahkan ada 214,84 ton. 214,84 ton. Iya. Itu masa periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ya sesuai dengan cita-cita Pak Presiden. Oke. Untuk memastikan generasi muda bangsa tumbuh kembangnya tidak terpengaruh oleh barang haram narkoba ini. Betul, betul sekali. Dan kalau hasil perkiraan tadi hitungannya kita cukup banyak menyelamatkan generasi muda. 629.934 juta jiwa. Cukup fantastis itu. cukup fantastis. Bahkan kita juga mendengar, ini tentu bukan menginspirasi ya, tapi balik lagi kalau ini kemudian divaluasi, angka ini disebutkan mencapai 29 triliun, betul? Iya, betul. Kalau dinominalkan dengan uang, estimasinya sebesar itu. Masih betul. Iya. Apakah ini bisa kita katakan bahwa ini adalah pengungkapan barang haram narkoba terbesar sepanjang sejarah? Kalau hal itu sebenarnya kita pengungkapan kan sering kita lakukan setiap tahun ya. Tapi dengan sesuai dengan periode masa 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden, kita Polri semaksimal mungkin untuk melakukan perintah beliau untuk melakukan pengungkapan ini. Makanya maksimal nilainya seperti ini saat ini. Kami dengar kasusnya akumulatif 45.000 kasus. Iya. Betul, Betul. Pak Kelana? Iya. Dan bahkan tersangkanya lebih dari 65.000. Ya, tersangka saat ini dengan jajaran Ditres Narkoba, Baris Krim Polri dan jajaran itu sekitar 65.000 tersangka. Jadi cukup besar itu. Ini yang diamankan oleh lintas instansi atau Polri saja? Saat ini Baris Krim dan Polda-Polda jajaran itu nominal. Baris Krim dan Polda-Polda Ya, jajarannya. betul. Kami dengar juga ada unit-unit lain yang bekerja untuk memastikan bahwa mengidentifikasi barang-barang ini betul-betul berbahaya, seperti lapor dan sebagainya. Iya, lapor kita libatkan, kemudian instansi lain BNN, kemudian Bea Cukai, kemudian instansi-instansi pemerintah yang terkait dinas kesehatan dan sebagainya, BPOM, itu juga kita libatkan, dinas kesehatan juga libatkan. Pak Kelana, kita bicara mengenai kehadiran Presiden di sini. Iya. Tentu apa yang disampaikan Presiden ini juga menjadi pesan bahwa perang terhadap narkoba harus terus dilakukan. Iya. Negara hadir
negara hadir. Ya, beliau menyatakan bahwa negara hadir untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya narkoba. Itu sangat membantu kita, khususnya teman-teman di lapangan, itu meningkatkan moral dan semangat anggota untuk terus melakukan penyelidikan, pengungkapan, penangkapan, bahkan mengejar langsung bandar-bandar yang ada di. Tapi pada prakteknya kenapa persiapan kasus-kasus narkoba masih ada di masyarakat kita? Ini seolah rantai panjang yang tidak pernah diputuskan, atau seolah kasus yang tak ada ujungnya? Oleh karena itu memang perlu kesadaran masyarakat kita secara luas bahwa bahaya narkoba ini tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial seseorang, tidak mengenal pangkat. Siapapun bisa menjadi target dari para bandar dan penyebaran narkotika ini. Oleh karena itu perlu peranan masif dari masyarakat untuk sama-sama ya ikut serta untuk menanggulangi dan mencegah ini. Nah, kalau kita bicara kemudian Pak Presiden menyampaikan bahwa bahkan sekarang mafia atau kartel narkoba itu bahkan punya kapal selam. Artinya ini nggak main-main, Iya, Pak Kelana. betul. Gitu loh. Kekuatan musuh semakin eskalatif kalau kita melihat. Gitu. Iya. Bagaimana kemudian aparat memastikan penindakan tetap dilakukan? Ya, seperti yang Bapak Presiden sampaikan tadi bahwa memang pintu masuk kita ini sangat banyak dan sangat luas. Apalagi beliau menjelaskan tadi bahwa ada pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang tidak terjangkau. Betul. Bahkan mereka peredarannya itu tidak mengenal waktu. Beliau menyampaikan tadi Bapak Presiden ada yang berlabuh di jam 1 malam, itu patut dipertanyakan. Oleh karena itu perlu peranan masyarakat betul-betul sebagai informan dan pengawas bagi kita juga, untuk bagi masyarakat sekitar ya, pengawas bagi masyarakat sekitar. Apabila ada hal-hal mencurigakan bisa koordinasi dengan kita, dengan pihak kepolisian, terutama yang di wilayahnya tersebut yang banyak pintu-pintu masuk lah, jalur-jalur pelabuhan tikus itu. Ada saja model-model penyelundupan Betul. yang hari-hari ini kita melihat modifikasinya ya di luar nalar ya Pak ya. Iya. Apa betul ada mafia internasional yang berupaya untuk merusak generasi bangsa kita dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar narkoba? Kalau itu memang perlu kita dalami lagi ya, penyelidikan. Memang ada upaya untuk merusak. Kalau menurut pandangan saya bahwa Indonesia salah satu merupakan tempat mereka konsumen mereka, termasuk yang cukup besar Indonesia, sehingga memang harus penanganan negara hadir memang untuk masalah ini. Terutama kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa terhadap bahaya narkoba ini tidak main-main gitu loh, artinya berdampak terhadap generasi, dan jangan mau masyarakat kita itu mudah terbujuk atau mencoba-coba dengan narkoba. Kalau sekali mencoba, khawatirnya nanti ketagihan. Kan gitu. Bagaimanapun kemudian untuk memastikan penindakan terhadap mafia itu harus terus dilakukan. Sindikat-sindikat itu terus dilakukan. Bagaimana upaya Polri untuk memastikan jaringan atau sindikat internasional ini betul-betul bisa dibekuk, jangan sampai mengotori tanah air kita? Ya. Yang pertama ya, mungkin sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri, yang jelas kita pembenahan ke dalam ya, secara internal, anggota yang ada indikasi terlibat jaringan ataupun yang terindikasi dia melakukan penyimpangan, itu pasti sudah dibereskan. Itu yang pertama, sehingga kita mudah untuk keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pengungkapan narkotika ini tidak bisa sendiri. Kita harus merangkul BNN, kemudian Bea Cukai, Dinas Kesehatan, BPOM, mungkin TNI juga, yang ada lagi Pamtas Perbatasan. Iya. Terakhir Pak Kelana, ini kan selaras dengan misi menciptakan generasi bangsa yang unggul, yang termaktub dalam Astasita Presiden. Apa yang ingin Anda sampaikan mulai? Kami terutama ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa bahaya narkoba ini sudah kita ketahui bahwa merusak ya generasi bangsa. Oleh karena itu masyarakat harus sudah paham dan melek bahwa kapan saja bisa menjadi korban. Oleh karena itu kita harus sama-sama mencegah
sama-sama mengantisipasi apabila mendengar, mengetahui, melihat ada orang yang mencurigakan berkaitan masalah penggunaan ataupun dia mengedarkan, segera melapor ke dengan kepolisian setempat. Terima kasih Pak Kelana. Ya. Kalau kita lihat di sana juga masih ada ini ya Pak ya? Ada itu Masih penyisian ada barang bukti tadi. Tapi penyisian sebagian barang sudah bukti ya? diambil oleh masing-masing Polda, Oke. kemudian masing-masing Polres untuk dimusnahkan di Cilegon tadi melalui insenerator. Oke. Jadi Ya, ini contoh ini kan ada Oke. dimusnahkan juga. pemusnahan itu dilakukan, saya harus katakan secara transparan. Ya, iya harus. Diawasi oleh internal dan eksternal. Oke. Seperti Langsung. ini ya? Oh ada pengawasan langsung dari Ya, Propam ini ya, internal dari Propos yang ngawasin dari internal. langsung. Oke. Ini dihitung seperti ini ya Pak ya? Ya, dihitung. Oke. Apalagi Coba yang kita paling lihat. bahaya tuh atau ektasi. Ektasi itu kan butiran yang itu. Oh ekstasi. Ya, untungnya sudah segera musnahkan tadi. Jangan sampai siapapun mengambil kesempatan di sini ya Pak? Ya, betul. Oleh Termasuk anggota yang mau coba-coba nakal. pasti. Pasti. Benar-benar ditindak secara Pasti. tegas. Makanya saya sampaikan tadi, caranya kita beresin internal dulu. Ya kan, internal dulu kita beresin, tidak ada oknum yang terlibat di dalam. Karena prinsipnya selama kita masih terlibat di dalamnya, kita tidak akan bisa mengungkap narkoba. Kan gitu. Luar biasa. Kombes Kelana. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Berbincang Mas Aldo. bersama kami. Ya, Penyidik dari Dirtipid Narkoba, ya. Bareskrim Polri sudah berbincang bersama kita. Terima kasih. Yakin Pak ini akan jalan Pak? Atau Jalan. sudah jalan sebetulnya? Sudah, kita kan buka dari tanggal 14 sampai sekarang. Per tadi malam penjualan kita sudah 125 juta. Yang benar Bapak? Betul, bisa dicek di situ ada.